Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pembahasan. Yang pertama, biaya dengan fungsi manajemen, di mana pengambilan keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Nah, informasi biaya yang baik, tepat, dan akurat itu diperlukan oleh setiap pengguna informasi biaya dan itu dapat dipenuhi jika informasi biaya yang digunakan harus sistematif dan komparatif. Informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi dan mencerminkan otoritas. Informasi dan sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Adapun pembagian dari biaya yaitu pertama biaya manufaktur, di mana seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur ini dikelompokkan lagi ke dalam 3 kategori, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya non-manufaktur, di mana biaya ini seringkali disebut sebagai biaya operasi, dan biaya ini dikelompokkan lagi menjadi biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum. Adapun selanjutnya ada pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya ini membagi biaya menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Contohnya, beban penyusutan mesin. Lalu ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan penolong, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada biaya mohon maaf, yang benarnya ada biaya semi variabel atau semi variable cost, di mana biaya semi variabel ini adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Contohnya sebagian biaya overhead pabrik seperti penyusutan aset tetap pabrik yang dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Adapun biaya relevan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada jenis-jenis dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat dilihat dari sisi jangka waktu yang dipengaruhi, yaitu pertama pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek seperti menerima atau menolak pesanan khusus, meningkatkan, mengurangi, atau menghentikan produk-produk tertentu. Dan kedua ada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Selanjutnya ada prinsip dan konsep dari biaya relevan, di mana biaya relevan ini adalah semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu ada biaya diferensial, biaya yang dapat dilacak, biaya penggantian, biaya kesempatan, biaya yang diperhitungkan, biaya inkremental, biaya tunai, dan biaya tertanam. Adapun penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek ialah dapat menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur, keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas, keputusan penggantian aset tetap, dan keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian kapasitas. Adapun pentingnya dari manajemen biaya, kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Dan anggaran biaya dan analisis biaya ini adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Cara lain untuk memperbaiki laba neto ini adalah mengurangi biaya tanpa memedulikan konsekuensinya. Dan cara yang paling baik adalah meninjau setiap biaya atau beban dan mengetahui kontribusinya terhadap laba neto. Adapun perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan eh, ialah untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda, maka biaya tetap dan biaya variabel ini sebenarnya harus dipisahkan. Nah, untuk tujuan perhitungan biaya overhead
predeterminasi dan analisis varians, perhitungan biaya langsung dan analisis varians, analisis titik impas serta analisis biaya volume dan laba, analisis biaya diferensial dan komparatif, analisis maksimisasi laba dan minimisasi biaya jangka pendek, analisis anggaran modal, dan terakhir analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan area atau daerah produk dan pelanggan. Adapun sistem biaya tradisional versus sistem biaya standar, di mana akuntansi biaya ini mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa dengan menyediakan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan bagi manajemen. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian. Dan orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Data biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Nah, kalau dilihat dari sistem biaya tradisional atau historis, ini mengacu pada sistem biaya membatasi masukan atau input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Nah, sistem biaya tradisional ini fokusnya pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Adapun dari sistem biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi, dan biaya standar ini mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Adapun perhitungan biaya langsung atau biaya variabel, yaitu yang dilihat dari filosofi yang mendasari untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru dikenalkan mulai pada tahun 1930. Metode yang disebut dengan perhitungan biaya langsung atau biaya variabel ini dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan bagi mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil perhitungan akuntansi biaya. Adapun dorongan keperlakuan, yaitu konsep prinsip dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan keputusan manajemen. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi saat ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperlakuan yang dianggap mungkin. Adapun pengendalian biaya, di mana pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya, dan hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan biaya diskresioner. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan, audit, dan jasa konsultasi manajemen, serta pelatihan sumber daya manusia. Adapun dalam pengambilan keputusan ini ada tujuh pengambilan keputusan, yaitu pertama keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan keputusan mengurangi biaya. Adapun aspek keperlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, di mana elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi untuk mendorong pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja, dan standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai aspirasi oleh individu terkait untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut dirancang. Adapun partisipasi dalam penetapan standar, yaitu standar itu sebaiknya standar yang ketat, sebaiknya standarnya tidak ketat dan tidak longgar, yaitu ada penyerapan overhead, ada alokasi biaya tidak langsung, ada analisis varians, ada keputusan investigasi varians, dan yang terakhir adanya aspek keperlakuan dalam partisipasi dalam penetapan standar. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.